Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun Cicero 105-43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku Ilmu Negara Umum. Menurut Kranenburg dan T.K. B. Subarudin tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan negara RI dapat kita temukan pada pembukaan UUD 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat, pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlindungan terhadap warga negara, serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945, di mana terdapat dalam bab pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 1. UUD NRI 1945 Pasal 24. A. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. B. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang C, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dalam pertimbangannya, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Negara Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, dan MK. Ini lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Unsur-unsur penting yang mempengaruhi dalam keberhasilan penegakan hukum, antara lain unsur peraturan. Mengapa peraturan menjadi salah satu unsur penting bagi berhasilnya penegakan hukum? Konsep pemikiran yang digunakan yaitu bahwa penegakan hukum telah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum akan turut mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu dijalankan nantinya. Keberhasilan para petugas hukum dalam penegakan hukum sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Yang kedua, faktor petugas atau penegak hukum. Petugas atau penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain. Membahas penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusianya merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Faktor manusia sebagai penegak hukum menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai bagi tegaknya hukum yang telah dibuat, maka proses penegakan hukum pun mustahil untuk dapat dilakukan dengan baik. Yang keempat, faktor kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat, maka mustahil pula penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sebelum ada kesadaran hukum masyarakat, maka harus ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum itu sendiri salah satunya timbul karena adanya pengetahuan tentang hukum. Sehingga dalam hal ini, sosialisasi hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Latar belakang diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama yaitu karena perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji. Seperti masih ada praktek KKN, praktek suap, perilaku premanisme, dan juga perilaku lain yang tidak terpuji. Mereka masih melakukan praktek KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktek suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Padahal, ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas dan dihilangkan. Yang kedua, yaitu karena masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain sebagainya. Konflik dan kekerasan tersebut terjadi karena dalam masyarakat tersebut terdapat keberagaman. Jika dalam keberagaman tidak diimbangi dengan toleransi dan konsensus,
maka akan terjadi perpecahan atau konflik yang akan menimbulkan kekerasan. Yang ketiga, yaitu karena maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Hal inilah yang mendorong diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Karena dengan ditegakkannya hukum yang berkeadilan, maka nantinya akan segera dapat menyelesaikan kasus-kasus ketidakadilan sosial dan juga segera dapat menyelesaikan hukum yang belum ditangani secara tuntas. Yang keempat yaitu karena penegakan hukum yang lemah. Karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksudnya adalah memberikan hukuman yang berat kepada orang menengah dan memberikan hukuman yang ringan kepada para pejabat negara. Yang kelima yaitu karena pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Akan tetapi masih saja terdapat kasus-kasus di mana wajib pajak melakukan penghindaran terhadap pajak dan melakukan rekayasa perpajakan yang melanggar hukum seperti PT ASEAN Agri pada tahun 2002 sampai 2005 yang melakukan rekayasa perpajakan. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari teman saya, Afifatul Dwi Anggraini dan Etik Faridah, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber tentang penegakan hukum di Indonesia yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber masalah penegakan hukum, Anda diharapkan telah mengerti bahwa upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Anda diharapkan telah mengenal dan memahami bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban, selain berupaya mensejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara, sebagaimana dinyatakan tadi, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia, agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian sumber hukum. Pertama, hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia, antar individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya, masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian harta waris. Kedua, hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, korupsi, dan tindakan kriminal lainnya. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik, menyangkut kepentingan umum, maupun yang bersifat privat, menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib. Maka,
Hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogyanya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Kesimpulannya, sumber historis dari penegakan hukum yang berkeadilan adalah penegakan hukum yang berkeadilan awalnya dibentuk untuk melindungi warga dan menjaga ketertiban. Kedua, sumber sosiologis. Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dilakukan untuk mengatur hubungan antar manusia serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan. Ketiga, sumber politis. Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia lahir karena tuntutan dari UUD 1945. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu Gerechtigkeit atau unsur keadilan, Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga Sicherheit atau unsur kepastian. 1. Keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya, bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. 3. Kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan pada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus duduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin padat hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Yang pertama yaitu lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut,
kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasihat atau memberi bantuan hukum. Yang kedua yaitu kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, penyelidik adalah sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik mempunyai wewenang yang pertama yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua yaitu mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga yaitu menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa kepada pengenali diri. Yang keempat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Yang b. pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang C. mengambil sidik jari dari memotret seseorang. Yang D. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Setelah itu, penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyidik. Yang pertama, pejabat polisi negara Republik Indonesia. Yang kedua, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindakan pidana. Yang kedua yaitu melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga yaitu menyuruh berhenti seorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri. Yang kedua yaitu ada lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat, lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan atau kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Yaitu ada peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan, ada kewarisan, wasiat, dan ihbah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Ada juga wakaf dan sedekah. Yaitu yang kedua ada peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 atau 1950 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejaksaan atau penyelenggara yang dilakukan oleh satu, seseorang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI. Yang kedua itu seseorang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang ketiga itu seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia oleh atau berdasarkan undang-undang. Yang keempat itu orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas adalah tetapi di atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia.
Setelah menelusuri sejumlah peraturan perundang-undangan tentang lembaga negara dan badan lain yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, apakah tantangan dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah Anda mengemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia? Coba perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat pada subbab di bawah sebagai berikut. 1. Masih banyaknya warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. 2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. 3. Maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalan penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasa bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagai pisau yang tajam ke atas, tajam ke bawah, dan tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapkan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Apabila telah menggali dan mengkaji sejumlah informasi pada subbab di atas, khususnya lembaga negara yang terkait dengan kekuasaan dan kehakiman, dan badan-badan serta aparatur penegakan hukum, maka sebenarnya negara kita telah memiliki perangkat penegakan hukum yang memadai. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegakan hukum tersebut telah berjalan dengan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegakan hukum telah bertugas dengan baik? Perlu diingat bahwa aparatur penegakan hukum bukan warga negara biasa. Ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain yang statusnya bukan aparatur penegakan hukum. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparatur penegakan hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegakan hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegakan hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap, misalnya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegakan hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Setelah menyimak materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, selanjutnya saya akan mendeskripsikan materi, esensi, dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogyanya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa
memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. A. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Di dalam bunyi alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Badan peradilan dalam menegakkan hukum bagi Indonesia. Dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana, Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam bidang peradilan, Indonesia memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, juga ada peradilan tindak pidana korupsi. C. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Demi mencapai pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tidak terjadi pelanggaran. 2. Tidak merugikan pihak tertentu. 3. Menunjukkan ketegasan agar memberi efek jera kepada pelanggar. Dan 4. Mengurangi tingkat kejahatan dengan memberlakukan hukum secara adil. Hukum dan upaya penegakannya sangatlah penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau. Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, dan aparat penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus.